Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan sehat? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini bertemu lagi dengan Budini, tapi kali ini kita tidak belajar matematika, tapi kita akan belajar akidah akhlak. Akidah akhlak kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang Asmaul Husna yang ada di bab 2 ya. Asmaul Husna yang akan kita pelajari di hari ini ada Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adil, dan Al-Hakam. Tetapi sebelumnya kita perlu tahu dulu pengertian Asmaul Husna. Kalian pasti sudah mengerti ya, apa itu Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu berasal dari kata asma dan husna. Asma artinya nama-nama dan husna artinya yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau sifat-sifat Allah yang baik. Ya. Asmaul Husna ada berapa? Nah, benar sekali. Asmaul Husna ada 99. Tapi hari ini kita tidak belajar semuanya, tapi kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min, Al-Azim, Al-Hadi, Al-Adil, dan Al-Hakam. Oke, kita mulai dengan Asmaul Husna yang akan kita pelajari pertama ini, yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min artinya yang maha memberikan rasa aman. Allah adalah pelindung bagi orang yang meminta perlindungan. Ya kan? Tadi Al-Mu'min artinya yang maha memberikan rasa aman kepada semua makhluknya. Semua kebutuhan makhluk hidup di dunia ini sudah Allah sediakan dan berikan. Selain itu, Allah juga memberikan ketentraman dan rasa aman kepada manusia. Untuk apa saja? Tentunya untuk beribadah, untuk belajar, untuk bekerja, dan mengelola apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, seandainya coba kalau tidak ada pertolongan Allah yang berupa ketentraman dan rasa aman di dunia ini, apa yang terjadi dengan alam semesta kita? Tentunya alam semesta ini akan menjadi rusak tanpa ada yang bisa mencegahnya. Nah, lalu bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min tadi? Ya. Yang pertama yaitu selalu bersikap dan berbuat baik kepada siapapun sehingga kehadiran kita tidak mengganggu mereka. Yang kedua, bersikap santun dan ramah kepada sesama. Kemudian yang ketiga, selalu berpikir positif terhadap sesama. Yang keempat, menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Dan yang terakhir adalah menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan. Oke, sekarang kita lanjut ke Al-Azim. Al-Azim artinya apa? Al-Azim artinya yang maha agung. Ya. Artinya yang maha agung, yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan. Nah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keagungan yang sempurna dan tidak ada yang mampu untuk menandinginya. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Seperti kita tahu ya, Allah adalah maha mulia dan maha agung. Seluruh ciptaannya akan tunduk dan menyembah kepadanya. Mereka bertasbih kepada Allah, menyebut namanya, mensucikan zatnya yang maha agung. Dan tidak ada yang menyamai zatnya. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Asmaul Husna Al-Azim? Ya, pertama, dengan kita rajin beribadah. Yang kedua, menjauhi sikap tercela dan berbuat baik kepada siapapun. Dan yang berikutnya, kita harus rajin belajar. Selain rajin belajar, kita harus berbakti kepada orang tua, menghormati guru, tetangga, teman, dan orang lain. Kemudian yang berikutnya, menjadikan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan yang paling utama.
Kita lanjut ke Asmaul Husna berikutnya, yaitu Al-Hadi. Al-Hadi apa? Ya, benar sekali. Al-Hadi adalah yang maha memberi petunjuk. Ya, yang maha memberi petunjuk. Allah pasti memberi petunjuk kepada semua hambanya. Allah selalu menerima tobat hamba-hambanya yang berbuat maksiat dan menunjukkan jalan yang benar, jalan yang diridhoi. Nah, petunjuk dalam ajaran Islam itu disebut apa? Disebut dengan hidayah. Ya. Allah akan beri petunjuk pada seseorang yang masuk Islam. Kemudian yang suka berbuat kejahatan untuk bertobat, kemudian berbuat baik. Nah, petunjuk yang diberikan oleh Allah akan mengantarkan kepada kebahagiaan, kebaikan bagi makhluknya. Petunjuk Allah tidak akan pernah menyesatkan makhluknya. Lalu bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Hadi? Yang pertama, memberitahu cara sholat dan bersuci kepada adik kita yang belum mengerti caranya. Kemudian yang berikutnya, memperbanyak amal kebaikan. Selanjutnya, saling menasihati dan memotivasi terhadap sesama. Kemudian, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya yaitu Al-Adl. Al-Adl yaitu yang maha adil. Ya, yang maha adil. Allah maha adil dalam menghitung dan membalas semua amal perbuatan manusia. Ya. Jika hambanya melakukan kebaikan, maka pasti akan dibalas dengan apa? Akan dibalas dengan kebaikan juga, akan dibalas pahala, yaitu surga. Tapi jika hambanya melakukan maksiat, maka dia akan dibalas dengan siksa juga yang berupa neraka. Nah, itulah tadi di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberi balasan semua makhluk sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Selain itu, di antara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menciptakan manusia dengan sempurna dan seimbang. Lalu, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Adl? Yang pertama, selalu bersikap adil di setiap hari, baik terhadap diri sendiri, lingkungan sekitar, maupun orang lain. Kemudian, tidak memandang status sosial dan ekonomi. Ya, kita berteman nggak boleh memandang kita harus berteman dengan orang yang kaya saja. Nah, yang tidak kaya nggak perlu kita ajak main. Nah, itu nggak boleh. Berarti kita tidak meneladani sifat Asmaul Husna Al-Adl. Kemudian Asmaul Husna berikutnya yaitu Al-Hakam atau yang maha menetapkan. Al-Hakam berasal dari akar kata hakama, ya. Dari akar kata itu bisa berubah menjadi hakim atau hukum. Nah, jadi Al-Hakam artinya adalah Allah yang maha menetapkan atau Allah yang maha memutuskan. Allah maha memutuskan dan menetapkan semua perkara, segala sesuatu yang akan terjadi dan sedang terjadi di alam semesta ini adalah atas izin dan kehendaknya. Ya, Allah maha menetapkan. Dialah Allah yang maha memutuskan. Dialah Allah yang menentukan rezeki. Dialah Allah yang mengatur alam semesta beserta isinya. Allah tidak membutuhkan siapapun karena Allah adalah maha kaya dan maha terpuji. Maha suci Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang menghukumi segala sesuatu dengan adil. Dialah Allah yang maha memutuskan, semua bersujud kepadanya karena keagungannya. Nah, ini ya, contoh sifat Asmaul Husna Al-Hakam. Sebagai contoh, misalnya, ini perkara di semesta yang terjadi dan yang akan terjadi atas izin Allah. Atau misalnya,
seorang bayi yang akan lahir di dunia, kapan dia akan lahir. Nah, Allah lah yang menetapkan. Dan kapan manusia akan meninggal, Allah lah juga yang akan menetapkan. Nah, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Hakam? Yaitu dengan berusaha agar dalam setiap perilaku kita, tutur kata kita, itu bisa menjadi ketenangan dan kebahagiaan bagi makhluk yang lain. Nah, setelah kita tadi mengenal sifat-sifat Allah ya, yang ada Al-Hakam, Al-Adil, Al-Azim, Al-Adil. Nah, diharapkan kita bisa mempunyai sikap dan akhlak mulia. Di antaranya apa? Yaitu percaya bahwa Allah lah yang selalu menjaga dan memelihara kita. Oleh karena itu, mintalah selalu perlindungan kepadanya. Kemudian, selalu meminta petunjuk pada Allah dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Ibadah seperti apa? Misalnya sholat, puasa, mengaji, ya. Karena petunjuk dan hidayah Allah lah yang bisa menyelamatkan kita nantinya di akhirat. Kemudian, sikap adil kepada siapa saja, karena Allah juga sudah bersikap adil kepada hambanya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita sudah mempelajari sifat Asmaul Husna ya. Di antaranya yaitu tadi Al-Mukmin artinya apa? Al-Mukmin artinya yang maha memberikan rasa aman kepada makhluknya. Lalu Al-Azim artinya apa? Al-Azim artinya yang maha mulia. Kemudian Al-Hadi. Al-Hadi artinya apa? Al-Hadi artinya yang maha memberi petunjuk. Kepada siapa? Kepada makhluknya. Al-Hakam? Al-Hakam artinya maha memutuskan atau maha menetapkan. Al-Adil artinya apa? Allah zat yang maha adil. Baiklah anakku semuanya, sekian dulu penjelasan dari Bu Dini mengenai sifat Asmaul Husna. Sifat Asmaul Husna, mengenal sifat Allah. Nah, kurang dan lebihnya Bu Dini minta maaf. Kemudian sesudah video ini kalian kalian perhatikan Bu Dini ini tugasnya mengerjakan perhatian soal ya di room 1 dan di room 2 di buku As-Salam. Oke, sekian dulu anak-anak semuanya. Semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.